Siapa itu? Oh, Pak Tani, bawa apa? Nanam sayur. Waduh, waduh, waduh. Bapak ini bisa jadi orang kaya kalau kartonnya ini jadi nanti tanamannya subur ya. Memang sudah jadi kebanggaan. Memang kita kaya batu bara hutan, tapi hidup masih kekurangan. Tek ya. Jadi lahan kita ini harus kita tanam. Kalau kita tidak memanfaatkan lahan kita, nanti disita oleh pemerintah, disita oleh negara. Orang Dayak masih hidup menderita, listrik saja sering mati, dan banyak kita belum punya. Sementara di Pulau Jawa sampai ke pelosok desa sudah jalan licin aspal Korea. Yang bikin aku tak mengerti. Ya, biar tani kecil-kecilan lah. Daripada kita mengharap hasilkan kebun orang lain, lebih baik mengharap hasil kebun sendiri. Pejabat tinggi dan pengusaha yang punya rejeki. Karena tanah di Kalimantan masih banyak. Tapi kalau terlantar juga akan disita oleh negara. Ini repot. Untuk apa kita kaya hutan? Jadi menanam sayur katu ini pakai stek ya. 3 kubik sudah ditangkap petugas keamanan. Ini yang bikin aku semakin tak mengerti mengapa terjadi. Sementara Tidak sulit kawan-kawan. Kalau kita cuma nanam sayur di ladang dan punya harga diri. Lahan Bapak ini cukup luas. Baru beberapa minggu yang lalu lahan ini dibakar juga supaya lahannya bersih dan hasilnya nanti lebih subur. Kita masih hidup di dunia yang sepi, kurang kemajuan sana sini. Ambil bibitnya lagi. Dimohon lagi dengan gubernur dan bupati. Bagi anak desa yang dari perbatasan, kami mohon perhatian pemerintah memberi dukungan, sebab mereka juga manusia yang ingin sejahtera. Jadi pemirsa, kalau menanam sayur sebangsa katu atau singkong ini ada style tersendiri ya. Nah, nanti kita lihat ada gaya tersendiri orang nanam sayur-sayur yang pakai stek seperti ini. Seperti apakah stylenya itu, gayanya? Nah, itu gaya nungging ya. Nah, itu gaya nungging. Nah, jongkok, kalau tidak jongkok ya nungging. Nah, Bapak ini memang hobinya juga kerja nungging-nungging ini kayaknya. Bagaimana Bapak, bibitnya habis kah? Nanam apa lagi? kita Nanam biji-bijian ya. ini ada benih timun, kita tanam benih timun. Jangan hanya diam berpangku tangan saja, sementara harta habis dibawa. Apa itu? Benih timun? Iya, bukan benih betung, benih butung ya. Cukambe sip ya, namanya cukambe sip. Biji pare. Benih pare. Belum boleh kan? Nunggu. Di ujung lagu ini aku hadir di stan RRI di kota Malinau yang sudah semakin jadi. Kita patut berbangga hati. Kalau tanam pare, kita mencari tempat yang banyak dahan-dahan. Jadi dia nanti mencari tempat merambat tidak sulit. Memajukan daerah ini.
seperti ini kan, nanti dia bisa merambat ke pohon ini. Sejauh mata memandang, ingin rasanya ku berdendang, datang menghibur orang, yang penting saudaraku bisa senang. Jauh di pulau Kalimantan, memang sudah jadi kebanggaan. Memang kita kaya batu bara hutan, tapi hidup masih kekurangan. Kabarnya di sana kita kaya emas dan batu bara, tapi kenyataan yang kita hadapi, orang Dayak masih hidup menderita. Listrik saja sering mati, dan banyak kita belum punya. Sementara di Pulau Jawa sampai ke pelosok desa sudah jalan licin aspal Korea. Yang bikin aku tak mengerti, apakah memang harus seperti ini? Harta hutan yang kita miliki, tetapi bukan untuk dinikmati. Mereka pejabat-pejabat tinggi dan pengusaha yang punya rejeki, sementara orang Dayak asli kadang diam dan gigit jari. Wanineral. Untuk apa kita kaya hutan, tapi papan saja kita kekurangan. Baru bekerja 3 kubik sudah ditangkap petugas keamanan. Ini yang bikin aku semakin tak mengerti mengapa terjadi. Sementara orang Dayak sebenarnya juga ingin hidup makmur dan punya harga diri. Sebagai putra bangsa, memang kita syukuri segalanya. Kita punya adat seni budaya, tetapi begini keadaannya. Apa yang kita hadapi, kita masih hidup di dunia yang sepi. Kurang kemajuan sana sini, maka dari itu dimohon lagi dengan gubernur dan bupati. Bagi anak desa yang dari perbatasan, kami mohon perhatian, pemerintah memberi dukungan, sebab mereka juga manusia yang ingin sejahtera. Kalau memang dibantu nanti, siapa tahu mereka jadi polisi atau tentara. Sementara di sana bukan hanya cerita saja, orang Malaysia sudah mulai hidup sejahtera. Sementara kita yang hidup di pedalaman hutan belantara masih belum ada apa-apa. Sementara hutan kita punya habis dibabat habis. Dengan lagu ini saya ingin menggugah hati. Orang Dayak pun harus peduli, sebab kita juga punya harga diri. Enak jadi petani kawan-kawan, tidak takut sama OTT, sama seperti orang-orang di kota, tidak takut sama korupsi. Hanya diam berpangku tangan saja, sementara harta habis di jadi kan jenawur kebin udah itu salah maksudnya belum bibit. Anak-anak kecil mereka butuh masa depan, mereka ingin sekolah agar ikuti kemajuan. Tapi sekarang apa mau dikata, mungkin karena faktor biaya. Memang di perbatasan itu kadang-kadang dipandang sebelah mata. Diliti kalau kayak sebuah di ujung lagu ini aku hadir di stan RRI di kota Malinau yang sudah semakin
Amonya no na dipit. Kita patut Amonya. berbangga hati Dia punya ngawuk Pak kan. Bupati yang paham Medu, dan mah. mengerti. Maka dari itu sekali lagi mari kita bergandeng tangan memajukan daerah ini. Jangan sampai harta yang kita punya selalu hilang dibawa pergi. Sejauh mata memandang, ingin rasanya ku berdendang, datang menghibur orang, yang penting saudaraku bisa senang. Jauh di pulau Kalimantan, memang sudah jadi kebanggaan. Memang kita kaya batu bara hutan, tapi hidup masih kekurangan. Kabarnya di sana kita kaya emas dan batu bara, tapi kenyataan yang kita hadapi, orang Dayak masih hidup menderita. Listrik saja sering mati dan banyak kita belum punya. Sementara di Pulau Jawa sampai ke pelosok desa sudah jalan licin aspal Korea. Yang bikin aku tak mengerti, apakah memang harus seperti ini? Harta hutan yang kita miliki tetapi bukan untuk dinikmati. Mereka pejabat-pejabat tinggi dan pengusaha yang punya rejeki, sementara orang Dayak asli kadang diam dan gigit jari. Untuk apa kita kaya hutan, tapi papan saja kita kekurangan. Baru bekerja 3 kubik sudah ditangkap petugas keamanan. Ini yang bikin aku semakin tak mengerti mengapa terjadi.